Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan kembali untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Saya juga menyapa anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti live streaming atau video internet, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Baik, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari kitab Rut pasal 1. Kita awali dulu membaca ayat yang ke-6. Silakan. Rut dan Naomi. Iya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Iya. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Iya. Setelah melewati sebuah pengalaman yang sangat berharga dan sebuah pengalaman yang tak terlupakan, di mana ia telah ditinggal mati di mana Naomi telah ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu Elimelek suaminya dan kedua anaknya, serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Kemudian berkemaslah Naomi dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Puji Tuhan. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Mazmur 65. Berkenaan dengan pemulihan ini, kita perhatikan Mazmur 65 ayat yang ke-10. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Engkau mengindahkan tanah itu. Iya. Mengaruniainya kelimpahan. Mengendahkan tanah Israel, mengaruniakan kelimpahan, terus Dan membuatnya sangat kaya. Terus Batang air Allah penuh air. iya. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Terus Ya, demikianlah engkau menyediakannya. iya, demikianlah engkau menyediakannya. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan Tuhan mengindahkan tanah Israel, mengaruniainya kelimpahan, sebab Tuhan menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Tuhan menyediakannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 12 ayat 23 sampai 24. Tuhan menyediakan gandum bagi mereka. Yohanes 12, Injil Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat 24, baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Tetapi Yesus menjawab mereka, Iya. katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Terus? Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh Iya. ke dalam tanah dan mati, Iya. ia tetap satu biji saja. Ia tetap satu biji. Terus? Tetapi jika ia mati, Tetapi jika gandum itu sudah mati, terus ia akan menghasilkan banyak buah. menghasilkan banyak buah. Puji Tuhan. Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya. Tanda dimuliakan. Titik 2. Sebagai biji gandum, Yesus telah jatuh ke dalam tanah dan mati. Tanda dimuliakan. Titik 2. Sebagai biji gandum, Yesus telah jatuh ke dalam tanah dan mati. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga dan mulia, persis seperti apa yang telah dialami oleh Naomi. Setelah dia melewati suatu fase, yaitu suatu pengalaman yang sangat berharga, suatu pengalaman yang begitu luar biasa yang tidak bisa dilupakan, di mana ia telah ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu Elimelek suaminya serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Puji Tuhan. Di sini juga Yesus berkata kepada murid-murid, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tanda dimuliakan itu, Yesus berkata, sebagai biji gandum, Yesus telah jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga dan mulia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku,
pengalaman yang berharga dan mulia ini dibagi menjadi dua bagian. Satu atau jatuh ke dalam tanah. Jatuh ke dalam tanah. Ya. Jadi kemuliaan itu dimulai dengan jatuh ke dalam tanah. Ini menunjuk kepada kerendahan hati, sama dengan berada di tempat yang rendah. Jatuh ke dalam tanah menunjuk kepada kerendahan hati, atau sama dengan berada di tempat yang rendah. Kita lihat tempat yang rendah ya. Filipi pasal 2. Kita lihat tempat yang rendah. Filipi pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, tidak mempertahankan miliknya. Terus? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Iya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Iya. Dan menjadi sama dengan manusia. Terus? Dan dalam keadaan sebagai manusia, Iya. ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya. Titik. Tanda berada di tempat yang rendah. Yang pertama, mengosongkan dirinya. Yang pertama, mengosongkan dirinya. Berarti melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Ya, kosong itu berarti melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri ini. Ya, tidak bermegah, tidak berbangga terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Itu yang disebut mengosongkan. Pendeknya, tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan dan tidak ada sesuatu yang patut diandalkan di dalam diri ini. Itu orang yang mengosongkan diri. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua, mengambil rupa seorang hamba berarti taat kepada tuannya. Puji Tuhan, kalau kita melayani, kalau anak-anak Tuhan beribadah dan melayani Tuhan, dan kalau dia mengambil rupa sebagai hamba, maka dia harus taat kepada tuannya. Jadi mengambil rupa sebagai hamba, mengambil rupa seorang hamba berarti taat kepada tuannya. Tuan dari segala hamba-hamba Tuhan adalah Yesus Kristus. Kepada dialah kita memberi pertanggungan jawab, taat kepada dia. Puji Tuhan. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Terus baca. Demikianlah firman Tuhan. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya, Iya. dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Iya, terus. Jangan membantah, Iya. jangan curang, Terus. tetapi hendaklah selalu tulus dan Iya. setia. Iya. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Iya. Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Taat dan berkenan kepada tuannya berarti seorang hamba menunjukkan sikap. Titik 2, strip pertama, jangan membantah. Ya, jangan membantah. Membantah berarti menolak untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau seorang hamba membantah kepada tuannya, berarti menolak untuk dipakai oleh Tuhan. Itu arti membantah. Kemudian, membantah berarti tidak memiliki kuasa dari Tuhan di dalam dirinya. Itu membantah. Kalau membantah, yang kedua, menolak berarti tidak memiliki kuasa dari Tuhan di dalam dirinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau terkhusus, ya, anak-anak Tuhan, terkhusus imam-imam yang melayani Tuhan, mungkin barangkali dulu pernah membantah, sekarang jangan keliru lagi. Sebagai seorang hamba jangan membantah. Karena tadi ada kerugian-kerugian yang besar kalau membantah. Membantah berarti menolak untuk dipakai oleh Tuhan.
Membantah berarti tidak memiliki kuasa yang dari Tuhan di dalam dirinya. Maka kalau seorang hamba Tuhan, seorang imam, seorang pelayan Tuhan membantah tuannya, itu adalah merugikan diri sendiri. Banyak kali kita seringkali membantah hanya untuk supaya keinginan ini terwujud. Akhirnya tidak terlihat kuasa Tuhan, tidak terlihat pemakaian Tuhan di dalam dirinya. Itu kan suatu kerugian. Sebab itu jangan lagi bertindak bodoh seperti perbuatan bodoh di masa yang lalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian jangan curang. Ya, jangan curang. Kalau seorang hamba Tuhan tidak curang berarti tulus dan setia di hadapan tuannya. Jangan curang berarti tulus dan setia di hadapan tuannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tulus berarti jujur di dalam melayani Tuhan. Tulus berarti jujur di dalam melayani Tuhan. Sebab orang jujur dan polos dipimpin oleh ketulusan hatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian setia. Ya, kemudian jangan curang berarti setia. Kesetiaan seorang hamba tidak hanya dilihat dari perbuatan yang baik. Ya, kesetiaan seorang hamba tidak hanya dilihat dari perbuatannya yang baik, tetapi ia belajar untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya. Itu setia. Jadi kesetiaan seorang hamba tidak hanya dilihat dari perbuatan baiknya saja, tetapi ia belajar dan berjuang untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya. Puji Tuhan, sama dengan bertanggung jawab. Itu yang disebut setia. Kalau seorang hamba tidak bertanggung jawab, pasti dia tidak setia dalam segala perkara, termasuk apa yang dipercayakan oleh tuannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya kita jangan pernah mengalami kegagalan dan kegagalan. Anggap saja kegagalan yang pernah terjadi hanya sebuah lembaran dalam satu episode. Amin, saudaraku. Dalam satu episode saja. Puji Tuhan. B. Mati. Pengalaman yang sangat berharga dan mulia itu B. Mati. Tadi jatuh ke dalam tanah ya. Sekarang pengalaman yang sangat berharga untuk menuju kepada kemuliaan itu A. Tadi jatuh ke dalam tanah. B. Mati. Ya, biji gandum itu mati, harus mati. Mati berarti daging tidak bersuara lagi. Itu yang dimaksud dengan mati. Mati berarti daging tidak bersuara lagi. Ya, daging tidak bersuara lagi. Puji Tuhan. Ya. Pengalaman kematian memang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Teramat lebih imam-imam atau yang orang-orang yang sudah melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, supaya ia layak untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Saya ulangi kembali, pengalaman kematian memang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Teramat lebih imam-imam atau seorang pelayan Tuhan, supaya ia layak untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua korban yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu telah melewati pengalaman kematian. Ya, semua korban yang telah dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu telah melewati pengalaman kematian. Puji Tuhan. Semua korban yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran ini semuanya telah melewati pengalaman kematian. Jadi pengalaman kematian itu perlu supaya seorang hamba, seorang yang melayani Tuhan layak untuk mempersembahkan korban. Dan apa yang dipersembahkan itu berkenan bagi Tuhan.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ada beberapa contoh ya korban. Yang pertama kita lihat dulu korban sembelihan. Yang pertama kita lihat dulu korban sembelihan. Yesaya 53. Ayat 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dia dianiaya, Dia dianiaya, terus tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. terus Dan tidak Ya. membuka mulutnya. dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Tidak membuka mulutnya artinya daging tidak bersuara lagi, sama dengan mati. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dua hal terlihat ketika daging tidak bersuara. Boleh baca dulu ulangi. Dia dianiaya, Ya. tetapi dia membiarkan Ya. diri ditindas. Iya. Terus Dan tidak membuka mulutnya. tidak membuka mulutnya berarti daging tidak bersuara lagi. Amin saudaraku. Daging telah tidak bersuara lagi, sama dengan mati. Kemudian Seperti anak domba yang Ya. dibawa ke pembantaian. seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, terus Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang Ya. yang menggunting bulunya. Iya. Dia tidak membuka mulutnya. puji Tuhan. Dua hal terlihat ketika daging tidak bersuara. Dalam kurung mati. Dua hal terlihat ketika daging tidak bersuara. Dalam kurung mati. Titik dua. Satu atau A. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Titik. Dibantai berarti potongan-potongan daging dapat dinikmati. Dibantai, disembeli, dibantai atau disembeli berarti potongan-potongan daging dapat dinikmati. Itu menunjuk kepada tubuh darah Yesus. Dia anak domba Allah yang disembeli. Dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Sama dengan kebenaran dari Allah. Amin saudaraku. Jadi saya ulangi, dibantai berarti potongan daging dapat dinikmati. Ya, itu menunjuk kepada tubuh dan darah Yesus. Dialah anak domba Allah yang disembelih. Dialah roti hidup. Sama dengan kebenaran dari surga. Puji Tuhan. Kalau anak domba tidak dibantai, kita tidak akan mungkin menikmati tubuh darah Yesus. Tidak mungkin kita hidup di dalam kebenaran. Bangsa kafir, orang yang berdosa dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dibawa ke pembantaian berarti dibantai. Ya, dibantai berarti potongan-potongan daging itu dapat dinikmati. Itulah tubuh dan darah Yesus. Sama dengan roti hidup, roti yang turun dari surga, sama dengan kebenaran yang turun dari surga dari Allah. Dan itu menjadi bagian kita. Amin saudaraku. Kalau anak domba tidak dibantai, kita tidak akan mungkin hidup di dalam kebenaran. Dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Dan dialah roti yang dipecah-pecahkannya, sebab dia telah menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. B. Induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. B. Induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Bulu yang digunting itu menunjuk kepada kasih Allah. Bulu yang digunting itu menunjuk kepada kasih Allah. Kegunaan kasih titik dua. Strip pertama, menutupi banyak sekali dosa, sama dengan mengampuni orang yang bersalah. Strip yang kedua, sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Itulah bulu yang digunting. Jadi bulu ini, proses pengguntingan bulu, karena induk domba, mulutnya keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Amin saudaraku. Proses pembantaian, seperti anak domba yang memberi diri dibantai, juga berdiam, mulutnya tidak terbuka. Kalau mulut terbuka, tidak mungkin terjadi pembantaian. Kalau mulut terbuka, tidak mungkin
bulu induk domba, terjadi pengguntingan terhadap bulu induk domba. Tetapi ketika mulut itu tertutup, tidak terbuka, ketika seorang hamba di tengah-tengah pelayanannya mengalami kematian, daging tidak bersuara lagi, tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, disitulah terjadi pembantaian, sehingga kita boleh menikmati tubuh dan darah Yesus, dibenarkan oleh darah salib. Kemudian kemudian induk domba, terjadi pengguntingan bulu terhadap induk domba. Itu menunjuk kepada kasih dan kemurahan Allah kepada kita. Kegunaan kasih. Strip pertama menutupi banyak sekali dosa. Strip yang kedua, sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Puji Tuhan, kita anggota tubuh itu banyak, dan juga tentu fungsi daripada anggota tubuh itu berbeda-beda. Ya. Puji Tuhan, tetapi oleh karena kasih yang sempurna, anggota tubuh yang berbeda-beda menjadi satu. Itu yang disebut tubuh Kristus. Puji Tuhan, tubuh Kristus. Kalau kita sudah menjadi satu tubuh, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang satu menderita, yang lain merasakannya. Yang satu bersuka cita, yang lain juga merasakannya. Sampai nanti kasih itu juga menyempurnakan kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu contoh korban persembahan menjadi layak dari domba sembelihan setelah melewati proses kematian. Amin, saudaraku. Kemudian contoh yang kedua, yaitu korban bakaran. Contoh pertama korban sembelihan. Contoh yang kedua korban bakaran. Imamat 6. Imamat pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Baca. Korban bakaran. Ya, korban bakaran. Terus Tuhan berfirman kepada Musa, dia, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. iya, Inilah hukum tentang korban bakaran. ya, perhatikan ya, hukum atau peraturan, ketetapan yang ditentukan tentang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, yaitu Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, Ya. di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Iya. Dan api mezbah haruslah dipelihara, Ya. menyala di atasnya. puji Tuhan. Ya. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah korban bakaran semalam-malaman sampai pagi. Artinya sampai daging itu hangis, sampai hangus. Puji Tuhan, hangus berarti wujud daging dan tabiatnya tidak terlihat lagi. Amin, saudaraku. Jadi korban bakaran itu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran semalam-malaman sampai pagi. Artinya sampai hangus. Titik. Hangus berarti wujud daging dan tabiatnya tidak terlihat lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, potongan-potongan daging yang dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu telah terlebih dahulu melewati pengalaman kematian, sehingga layak dan berkenan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Inilah korban yang sifatnya menyukakan hati Tuhan. Maka di atas tadi saya sudah katakan terlebih dahulu, kalau anak Tuhan, teramat lebih imam-imam yang melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanannya, kalau ia tidak mengalami kematian, maka korban dan persembahannya tidak akan berkenan kepada Tuhan. Apa arti kita melayani Tuhan sementara segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak menyukakan, tidak berkenan kepada Tuhan? Semuanya sia-sia.
Maka seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, seorang yang sudah melayani Tuhan, harus betul-betul di dalam pengalaman kematiannya, supaya segala sesuatu yang dipersembahkannya menjadi berkenan, menyukakan hati Tuhan. Kalau tidak mengalami kematian, segala sesuatu yang dipersembahkan tidak berkenan kepada Tuhan. Sia-sialah waktu kita beribadah, sia-sia tenaga, pikiran, uang yang kita persembahkan, segalanya menjadi sia-sia. Apa artinya? Kalau yang kita persembahkan itu menjadi sia-sia, lebih baik duduk tidur di rumah. Jadilah orang yang profesional di dunia sana cari uang. Kalau begini cara ibadah, daging tidak mengalami kematian, tidak mendapat tujuan yang mulia, dunia juga tidak didapat. Lebih baik pilih satu. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Jadi sebagai biji gandum, Yesus telah jatuh ke dalam tanah dan mati untuk menuju kemuliaan tadi, ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jatuh ke tanah tadi sama dengan merendahkan diri. Strip yang kedua, mati sama dengan daging tidak bersuara lagi. Filipi 2 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Puji Tuhan. Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, ini suatu pengalaman yang berharga untuk menuju kepada kemuliaan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Yohanes 4 ayat 35. Injil Yohanes 4 ayat 35. Injil Yohanes 4 ayat 35. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 34 maksud saya. Terus kata Yesus kepada mereka. Injil Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-murid, terus makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Iya, terus menyelesaikan pekerjaannya. Dan menyelesaikan. Yesus berkata kepada murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi merendahkan diri sampai berada dalam pengalaman kematian, itu adalah makanan yang lezat, makanan yang sangat dinikmati oleh anak-anak Tuhan, teramat lebih seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Itu sudah menjadi makanan pokok dari seorang hamba Tuhan. Itu sudah menjadi makanan yang harus dinikmati oleh seorang imam. Kalau makanan itu dinikmati, makanan itu menjadi kegemaran. Makanan itu tidak akan pernah disia-siakan. Makanan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman dalam merendahkan diri, jatuh ke tanah. Kemudian pengalaman dalam kematian, daging tidak bersuara. Itu harus menjadi makanan kesukaan yang sangat dinikmati. Yang harus dinikmati supaya pekerjaan Allah selesai. Inilah jalan menuju kepada kemuliaan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin saudaraku. Ya. Tadi itulah gandum. Tuhan telah menyediakan makanan dengan limpah, yaitu gandum di tanah Israel. Kita kembali memperhatikan Mazmur 65.
ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Engkau mengindahkan tanah itu. Ia mengindahkan tanah Israel, terus Mengaruniainya kelimpahan. mengaruniainya kelimpahan. Dan membuatnya sangat kaya. Ya, tadi mengaruniainya kelimpahan, di mana Tuhan menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Tuhan menyediakan gandum kepada mereka, yaitu orang-orang bangsa Israel yang berada di tanah Israel. Tetapi tentu tidak hanya ada makanan. Selain makanan ada lagi yang lain berikutnya. Silakan. Batang air Allah penuh dengan air. Puji Tuhan. Kalau Allah menyediakan gandum bagi mereka, tentu Allah juga akan terlihat di situ batang air Allah penuh air. Batang air Allah penuh air. Tidak mungkin ada makanan tanpa ada air. Amin, saudaraku. Di situ juga akan terlihat batang air Allah penuh air. Kita lihat dulu sejenak mengenai batang air Allah ini di dalam Wahyu pasal yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Terus? Yang jernih bagaikan kristal. Ya, kita lihat batang airnya dari mana. Terus? Dan mengalir keluar dari tahta. Mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Itulah batang air Allah. Jadi batang air Allah itu menunjuk kepada sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Itulah batang air Allah. Amin, saudaraku. Kita lihat sejenak. Sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah. Keterangan sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta Allah itu menunjuk kepada pengajaran salib. Ya, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah itu menunjuk kepada pengajaran salib, sama dengan makanan keras. Ya, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah itu menunjuk kepada pengajaran salib, sama dengan makanan keras. Titik. Kegunaan makanan keras. Titik 2, untuk mendewasakan kerohanian anak-anak Tuhan, mendewasakan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau tanda-tanda dewasa rohani memiliki panca indera yang terlatih. Ya, memiliki panca indera yang terlatih. Puji Tuhan. Berarti memiliki panca indera yang terlatih. Antara lain mata yang terlatih, telinga yang terlatih, mulut yang terlatih, hidung yang terlatih, dan kulit pipi yang terlatih. Puji Tuhan. Untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi 5 indera atau panca indera itu adalah pintu untuk menuju sampai kepada kedalaman hati. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin, saudaraku. Inilah kegunaan dari makanan keras untuk mendewasakan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Tandanya memiliki panca indera yang terlatih. Mata yang terlatih, mulut yang terlatih, telinga yang terlatih, hidung yang terlatih, kulit pipi yang terlatih. Sehingga dengan demikian dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Sementara panca indera ini adalah pintu untuk menuju sampai ke dalam hati. Maka perlu untuk memiliki panca indera yang terlatih untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Puji Tuhan. Keterangan sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tahta anak domba. Tadi tahta Allah, ya. Sungai air sekarang keterangan sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta anak domba. Itu menunjuk kepada cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus
Itu menunjuk kepada cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup Ya. juga, Injil yang tertutup berarti bukan Injil yang terbuka. Terus, makanya tertutup untuk mereka yang akan binasa. ya itulah kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Terus, Yaitu orang-orang yang tidak percaya. orang yang tidak percaya dengan kuat kuasanya, dengan pekerjaan salib. Terus, yang pikirannya telah dibutakan Telah oleh dibut- zaman ini, sebab pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, dunia dengan arusnya. Terus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil, Iya. kemuliaan Kristus, Iya. yang adalah gambaran Iya. Allah. pendeknya dari kesimpulan dari ayat ini, ayat 3 dan 4, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terangnya Roh El Kudus. Dalam terangnya Roh El Kudus. Sekarang kegunaan atau kuasa dari firman yang rahasianya dibukakan. Kegunaan atau kuasa dari rahasia firman yang dibukakan. Titik 2. Dapat menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Berarti dapat menyingkapkan segala yang terselubung. Sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dosa dibongkar dengan tuntas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan Rut 1 ayat 6 sampai 7. Rut 1 ayat 6 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Kemudian berkemaslah ia Iya. dengan kedua menantunya, Iya. dan ia pulang dari daerah Moab. Iya, terus Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, Iya. dan memberikan makanan kepada mereka. iya. Terus ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, Iya. bersama-sama dengan kedua menantunya, Iya. ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Iya, terima kasih. Setelah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, maka berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya. Ya. Berangkatlah. Ya. Jadi setelah mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, dalam kurung dipulihkan, tanah Israel dipulihkan. Selanjutnya tindakan Naomi kita lihat di sini titik 2. Berangkatlah Naomi dari tempat tinggalnya bersama-sama dengan kedua menantunya. Ya. Pendeknya Naomi meninggalkan Moab sama dengan meninggalkan masa lalu dengan segudang pengalaman yang berharga untuk menuju kepada kemuliaan itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ini harus diperhatikan dengan baik-baik. Jangan larut dalam kesedihan. Tetapi pengalaman yang pahit, jadilah guru untuk menuju kepada kemuliaan. Untuk menuju kepada kemuliaan itu. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan stuck atau terjebak oleh situasi, kondisi, keadaan yang ada. Jangan putus asa dalam setiap didikan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita memang patut mencontoh pribadi Naomi ini. Ini tindakan yang bagus untuk menuju kepada kemuliaan itu. Dia tidak larut dalam kesedihan. Dia tidak terjebak dengan situasi kondisi yang ada. Ini tindakan yang harus kita juga ikuti. Apa yang baik kita ikuti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Iya.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Boleh baca dulu ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak usah ditulis. Terus? Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Iya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Iya. aku lebih lagi. Dia lebih lagi daripada orang lain karena dia punya alasan tentunya. Apa alasannya? Ayat 5. Disunat pada hari ke-8. Persis seperti Yesus Kristus setelah 8 hari setelah Yesus lahir, 8 hari kemudian Yesus disunat di Yerusalem. Terus Dari bangsa Israel. dia dari bangsa Israel. Terus Dari suku Benyamin. bangsa Israel berarti umat pilihan. Kemudian suku Benyamin yang masih tertinggal di Israel, suku Benyamin dan suku Yehuda, itulah Yahudi. Terus Orang Ibrani asli. Ibrani asli, Yahudi asli. Terus Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Ya. aku orang Farisi. dia orang Farisi, orang intelektual, ahli Taurat, dia orang Farisi. Terus Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. betul-betul kalau soal hal yang lahiriah lebih dari yang lain-lain. Terus Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. dia lebih dari yang lain-lain kalau bermega dalam hal yang lahiriah. Paham saudaraku? Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu lagi. Perhatikan ayat 7 sampai 8. Terus Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus. Terus sekarang kuanggap rugi karena Kristus. iya. Puji Tuhan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus sekarang dianggap rugi karena Kristus. Ayat 8 pisahkan. Terus Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi. iya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Segala sesuatu yang bersifat lahiriah dianggap rugi. Terus Karena pengenalan akan Kristus Iya. Yesus Tuhanku Terus lebih mulia daripada semuanya. iya, terus Oleh karena dialah Iya. aku telah melepaskan semuanya itu. karena Kristus dia telah melepaskan hal-hal yang lahiriah yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia. Terus Dan menganggapnya sampah. sampai akhirnya dianggapnya sampah. Terus supaya Rasul Paulus memperoleh Kristus. Saya ulangi. Oleh karena Kristus, Rasul Paulus telah melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya Rasul Paulus memperoleh Kristus. Jadi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia dianggap menjadi suatu kerugian, bahkan menjadi sampah, supaya dengan demikian ia memiliki Kristus di dalam dirinya. Maka dengan demikian, kalau seseorang memiliki Kristus di dalam dirinya, maka ia pantas berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristuslah di dalam aku. Sebab segala apa yang dahulu dianggap keuntungan, termasuk perkara-perkara lahiriah, kalau menurut manusia daging, manusia duniawi, itu sesuatu yang luar biasa yang pantas untuk ditonjolkan. Tetapi semuanya itu dianggap menjadi suatu kerugian, bahkan menjadi sampah. Dengan demikian Rasul Paulus memiliki Kristus di dalam dirinya. Kalau perkara lahiriah ini menjadi suatu keuntungan bagi dia, sampai kapanpun seorang hamba Tuhan tidak akan pernah memiliki Kristus di dalam dirinya. Sekalipun dia terlihat hebat dan luar biasa menurut pemandangan mata manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Naomi setelah mendengar berita itu, tindakannya dia langsung berkemas. Dia berangkat bersama dengan kedua menantunya. Dia tidak larut dalam kesedihan untuk menuju kepada kemuliaan. Kalau dia melepaskan segala sesuatu, berarti dia memiliki Kristus di dalam dirinya. Bukan saja Moab dengan segala sesuatu yang ada dalamnya. Bahkan Elimelek suaminya, serta kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang yang dicintainya telah mati. Sekarang dia kembali ke Yehuda
Berarti semuanya hal yang lahiriah dianggap sampah, sehingga dengan demikian ia memiliki Kristus di dalam dirinya. Jadi kita tidak perlu larut dalam kesedihan, kalaupun memang harus mengalami didikan salib. Ada suatu pengalaman yang berharga, jadikan itu suatu pengalaman yang berharga untuk menuju kepada kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Rut 1 ayat 7 sampai 8. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, Ya. bersama-sama dengan kedua menantunya. Ya, berangkatlah Naomi dari Moab, dari tempat tinggalnya, dari rumahnya di Moab, bersama dengan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Terus Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat 8 perhatikan. berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya Orpa dan Rut. Terus pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. ya, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, Iya. seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. puji Tuhan. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, di sini kita perhatikan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Puji Tuhan. Arti dari perkataan ini adalah Naomi tidak melupakan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Jadi bukan berarti Naomi bertindak bodoh dengan begitu saja melupakan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Tetapi betul-betul dia menghargai kebaikan dan perbuatan baik daripada kedua menantunya, Orpa dan Rut. Bukan berarti dia ingin memisahkan dirinya dari kedua menantunya, tetapi justru dia ingat kebaikan-kebaikan yang diperbuat oleh kedua menantunya kepada Mahlon dan Kilion, kedua anaknya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Supaya kita lebih rinci mengerti tentang pernyataan daripada Naomi ini, maka kita lihat apa yang dinyatakan oleh Raja Daud. Puji Tuhan. Di dalam 2 Samuel 2. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Baca. Boleh baca ayat 3 ya. 2 Samuel 2 ayat 4 sampai 5, pembacaan ayat 3 mulai. Baca judulnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Daud menjadi raja atas Yehuda. Daud menjadi raja atas Yehuda. Puji Tuhan. Ini sangat berarti bagi kita. Ayat 4 sampai 5, pembacaan ayat 3 mulai. Baca. Juga Daud membawa serta orang-orangnya Ya. yang mengiringinya, Ya. masing-masing dengan rumah tangganya. Ya, terus Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. kita ikut Tuhan, mengiringi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, serta seluruh keluarga, anggota keluarga. Ya, amin saudaraku, harus terbeban dengan itu semua. Yang belum, kita doakan mereka. Bahkan supaya mereka mengenal pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel. Seperti bangsa Israel dituntun oleh tabut perjanjian sampai tiba di tanah Kanaan. Kita iring Tuhan, ikut Tuhan, dituntun oleh pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel untuk sampai pada perhentian yang kekal, Yerusalem baru, kerajaan yang tak tergoncangkan. Puji Tuhan. Ayat 4 sampai 5. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, Ya. lalu murapi Daud di sana, Ya. menjadi raja atas kaum Yehuda. Iya.
ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, Diurapi menjadi raja atas Yehuda di Hebron. Terus ketika ketika kepada Daud diberitahukan terus bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Terus maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead. sementara Saul dikubur oleh orang-orang Yabes Gilead, maka Daud mengirim orang-orang kepada orang-orang Yabes Gilead terus Dengan pesan, terus diberkatilah kamu oleh Tuhan, diberkatilah kamu oleh Tuhan. Terus karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu. persis seperti apa yang dikatakan oleh Naomi kepada kedua menantunya. Terus Saul dengan menguburkannya. puji Tuhan. Ya. Kepada Daud diberitahukan bahwa pada saat Daud diurapi oleh orang-orang Yehuda untuk menjadi raja atas orang Yehuda di Hebron, kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes, kemudian kesempatan yang lain kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang Yabes Gilead telah menguburkan Saul. Setelah mendengar pesan itu, setelah mendengar berita itu, maka pesan Daud kepada orang-orang yang menguburkan Saul, yaitu orang-orang Yabes dan Gilead, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada Tuhanmu Saul dengan menguburkannya. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat ayat 6 sampai 7. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Ya. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Iya. Jadi kalau tadi Naomi mengatakan itu, berarti Naomi tidak melupakan kebaikan kedua menantunya, Orpa dan Rut. Terus aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Iya. Karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Iya, ayat 7. Terus kuatkanlah hatimu sekarang. Kuatkanlah hatimu sekarang. Dan jadilah orang-orang yang gagah, orang-orang gagah perkasa. Terus sekalipun Tuhanmu Saul sudah mati. ada pengalaman kematian. Terus Dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda. ada pengalaman kebangkitan. Terus menjadi raja atas mereka. puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, setelah melewati pengalaman kematian, selanjutnya ada pengalaman kebangkitan. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, hari ketiga Yesus bangkit. Suasana kebangkitan titik 2. Kuat dan teguh hati. Amin, saudaraku. Suasana kebangkitan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Kuat dan teguh hati. Itu menuju kepada orang-orang yang gagah perkasa. Itu menuju kepada tentara-tentara Tuhan. Itu menuju kepada orang-orang pilihan. Itu menuju kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perhatikan saudaraku, Yesus telah mati di atas kayu salib. Kemudian hari ketiga ia bangkit. Lalu setelah 40 hari di bumi, ia naik dipermuliakan. Selanjutnya 10 hari kemudian Roh Kudus turun untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang gagah perkasa. Amin, saudaraku. Itu maksud perkataan daripada Naomi. Dia telah melewati pengalaman kematian. Lalu dia dengar tanah Israel dipulihkan. Dia tinggalkan Moab bersama dengan kedua menantunya. Tapi sementara di tengah jalan, dia berkata seperti apa yang telah dikatakannya tadi. Puji Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, Naomi itu telah berarti Naomi itu adalah orang yang kuat dan teguh hati. Jadi orang yang kuat dan teguh hati itu menuju kepada orang yang gagah perkasa, yaitu orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang pilihan, tentara Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, hari ketiga Yesus bangkit. Kemudian selama 40 hari
di bumi, kemudian berada di 40 hari kemudian dia naik. Lalu 10 hari kemudian Roh Kudus turun untuk memberi kekuatan. Berarti kehidupan Naomi saat mengatakan itu kepada kedua menantunya Orpa dan Ruth menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang kuat dan teguh hati karena Roh Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada dirinya. Memang itu fase-fase itu harus terlewatkan semua untuk memberi kekuatan dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, ini pengalaman yang berharga yang kita peroleh dari pribadi Naomi. Pengalaman semacam ini sebetulnya tidak boleh terlupakan dari pemikiran kita. Dan itu harus menjadi pengalaman juga dalam kehidupan kita semua. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadilah pribadi orang-orang yang gagah perkasa, kuat dan teguh hati. Ada pengalaman kematian, ada kebangkitan. Yesus naik, Roh Kudus turun, memberi kekuatan. Jadi ketika dia menyatakan hal itu kepada kedua menantunya, menunjukkan bahwa Naomi adalah orang yang kuat dan teguh hati, gagah dan perkasa. Roh Tuhanlah yang memberi dia kekuatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat Amsal 30 ayat 27. Amsal 30 ayat 27 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Belalang yang tidak mempunyai raja. Belalang tidak mempunyai raja, tidak mempunyai pemimpin, terus Namun semuanya berbaris dengan teratur. Iya. Puji Tuhan. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Puji Tuhan. Ini menunjuk kepada orang-orang yang hidup di dalam pimpinan Roh El Kudus. Jadi sekalipun kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh El Kudus, sekalipun kita tidak mempunyai raja, tetapi Roh itu yang akan mengajari kita dalam segala sesuatu, dan ajarannya itu benar, tidak salah dan tidak dusta. Sekaligus tabiat dari Roh Kudus adalah menolong dan memberi kekuatan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kalau tidak ada raja, runtuhlah bangsa-bangsa. Tetapi kalau kita hidup di dalam Roh, maka Roh itu yang memberi kekuatan kepada kita semua. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dengan catatan, tidak perlu saudaraku terjebak dengan situasi, kondisi, keadaan. Tidak usah larut di dalam kesedihan. Pengalaman kematian, kebangkitan, dan dipermuliakan itu harus terjadi. Roh Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita semua. Belalang yang tidak mempunyai raja tetap berbaris dengan teratur. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus, dia akan tetap terpimpin, hidupnya tetap terpimpin. Dia tidak perlu diajar oleh orang lain, sebab Roh Kudus itu mengajari dia dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Itulah pengalaman Ruth yang sudah kita terima oleh karena kemurahan Tuhan, dan itu juga merupakan pengalaman kita, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja. Saya tidak perlu jaga-jaga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.